semua. Saya doakan Anda yang menonton video ini sampai selesai semoga selalu sehat dan mendapat berkat yang melimpah dari Tuhan. Amin. Sedang dalam perjalanan menuju ke Museum Majapahit yang ada di Trowulan, Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Sekarang kita sudah sampai di Museum Majapahit, Trowulan, Mojokerto. Apa saja sih peninggalan Majapahit yang ada di museum ini? Tentunya menarik untuk diketahui. Tonton terus videonya sampai selesai ya. Ada di Trowulan itu, silakan mendekat sini Bu. Trowulan ini adalah tempat museum. Trowulan itu juga bisa diindikasikan sebagai bekas ibu kota kerajaan Majapahit, meskipun istananya berdiri. Nah, di sini yang paling kami beri informasikan yang pertama, di sini ada foto-foto ini adalah museum yang dulu. Ya, dan tepatnya ada di sana di sebelah kantor polsek. Dari sini arahnya sekitar 1 kilometer dulu. Nah, dulu, tapi sekarang bangunannya seperti itu masih. Nah, ya, jadi kemudian di Trowulan ini kan banyak peninggalan, banyak penemuan melalui penelitian, sehingga museum ini dianggap tidak mampu dengan penemuan-penemuan tersebut. Akhirnya kantor kami BPJB mendirikan bangunan ini di tahun 85. Nah sekarang tempatnya ini dulu dibuat kantor BPJB, kantor Balai Pelestarian Cagar. Berarti kan masih utuh. Masih ya, di sana untuk itu kerja. Dan kalau di sini ini diusun untuk tempat pelestarian untuk mengamankan benda-benda. Nah, kan ditemukan oleh petani atau apa yang? Betul, bukan. Kalau ini memang didirikan oleh seorang mantan Bupati Mojokerto yang dulu, yang namanya ini Raden Adipati Aryo Kuromojoyo Adinegoro, dibantu oleh seorang Belanda. Nah ini, jangan heran Bu, meskipun di negara kami dulu pernah dijajah Belanda, tapi Belanda negara kita. Nah, artinya tidak, ya. Dari negara kita. Nah, kemudian ini pun juga ikut mendirikan museum yang didirikan atau yang dibangun pada tahun 1924, yang difungsikan atau digunakan 1926. Nah, diantaranya ini. Kemudian di Trowulan tidak hanya salah satu atau diantaranya yaitu candi-candi ini. Nah, kalau kita berbicara sejarah, agama yang tertua di masa itu adalah agama Hindu, Buddha, Parisian, Islam. Nah, kami bisa mengatakan Islam karena kami menemukan yaitu melalui penelitian. Ya, ini tempatnya ada di area kompleks Trowulan. Ini nisan. Nah, kalau nisan itu identik dengan Muslim Bu ya. Tapi kalau dulu, kebetulan Gajah Mada meninggalnya atau makamnya hal ini tidak ada. Di antara dua candi ini masih diduga karena istana kerajaannya belum diketemukan. Diduga bahwa ini dulu digunakan sebagai pintu masuk dan pintu keluar, gapuro begitu ya. Nah,
masih diduga karena istana kerajaannya di mana posisinya yang tepat itu kan belum kita tahu. Tapi Trowulan bekas ibu kota kerajaan Majapahit itu sudah bisa pasti. Ya. Kemudian, kolam sekarang, tahu ya ibu kolam sekarang? Sebelum ibu masuk ada air seperti laut. Betul. Itu dulu juga diketemukan tahun sebelum tahun 1966 itu masih keadaan rata, digali selama 7 tahun. Di dalam penggalian diketemukan pondasi kuno. Nah, pondasi itu di bawah banget. Nah, pondasi yang kita lihat sekarang itu adalah pondasi yang sudah mengalami renovasi, sudah mengalami purna-purgada. Artinya pondasi terusan begitu kan Bu ya, tidak aslinya. Jadi aslinya di bawah. Kemudian ini ukurannya 325 panjang kali 175 lebar. Nah ini banyak orang mengatakan dulu digunakan mandinya Gajah Mada, bukan Bu ya. Nah, kalau kami menyimpulkan dari hasil temuan, hasil penelitian pada saat itu memang banyak diketemukan perabotan rumah tangga yang terdiri dari emas, ya, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya semua orang bisa menyimpulkan bahwa ini bisa diindikasikan sebagai yaitu jamuan makan untuk pertemuan. Nah, dari masa dianggap bahwa Panji itu adalah orang pahlawan yang sangat peduli. Yang dimaksud temuan buku yang ada di dalam ya, kalau musim hujan seperti ini Bu, ada air, ini memang tidak difungsikan Bu air, karena di dalam gedung kan tidak dapat sinar matahari. Ini kalau main air atau mana enggak? Ya, sumur yang kami maksud sumur kuno itu yang di bawah ini, yang dari tanah liat atau tanah. Di Gresik, Thailand. Oh ini penemuannya di sana ya Pak? Betul, ya. Nah ini penemuan. Nah, penemuan itu kan kita jadikan bukti kan Bu, ya, bahwa dulu itu Islam, Sudah saling berhubungan. saling berhubungan, betul Bu. Tahun-tahun Nah, seperti jadi ini. pedagang-pedagang Nah, Arab. ini. Nah ini, iya. Nah, jadi dulu mau percaya atau tidak kan kadang-kadang orang yang Muslim pakai jilbab, yang laki pakai surban. Gitu. Itu ada kaitannya dengan makan Sunan Kali ke-9. Kali Songo, ya. Tidak betul. Jadi kita harus yakin bahwa dulu itu kan kami sahur. Oh nggak merokok ya? Sahur ya. Tua dengan ya. Iya. Nah ini tanpa menggunakan paku, tanpa menggunakan patek ya. Lem. Nah, tidak. Jadi ini ada kayak pasak, tahu pasak itu? Tahu. Nah, pasak itu kayu, ya kan? Yang Purus. Ya, purus ibu ini. Paham? Kalau usianya lebih tua mungkin lebih paham. Iya, Jawa sih. Saya kan itu dari tahun ini sampai Majapahit juga pernah mengalami kehancuran. Majapahit juga mengalami masa keemasan, yaitu di sebelum ini kan, sebelum ini. Nah, ini. Dari Raden Wijaya pertama kan, kemudian dilanjutkan Janegara,
kemudian dilanjutkan Tribuana, kemudian Hayam Wuruk. Nah itu Majapahit mengalami masa kejayaan. Oke. Nah, kemudian dibantu. Nah, mereka tidak akan bisa memperoleh masa kejayaan kalau tidak dibantu oleh Majapahit Gajah Mada. Penelitiannya sama. Yang mana? Asli, tapi ini digunakan atau difungsikan sebagai perabot rumah tangga. Berarti ini penemuan-penemuan semua ya? Penemuan semua Ibu. Karena kantor kami itu kan membawai satu provinsi Jawa Timur. Tapi temuan yang terbanyak adalah di Probolinggo.
seperti ini, bagus dulu ya. Nah, ini ada kita bisa menyimpulkan bahwa dulu itu memang Majapahit itu sudah tahu teknologinya kayak apa ya. Nah, dulu itu sudah membuat saluran air dengan memakai bahan tanah liat. Oh ini tanah Oh, liat ini ya? kalonnya. Ini paralon. Ya, ini cara menyambungnya, cara membengkoknya, cara L-nya, T, ya, T-nya itu dengan dulu ya. Oh, Itu ada. perairannya udah maju juga. Udah ya? maju ya, artinya sudah mengenali ya. Tapi kalau kamu sendiri dari dinas perhutanan belum berani menyakitkan Pak Suryani ya. ya seperti ini ya. Karena ini kami masih menyimpulkan figurnya dari figur manusia dan ini dibuat mereka. Itu wajahnya Muhammad Ya. Yang di bawahnya Bu. Ya.
lantai. Oh ini Lantai jadi rumah di masa kerajaan Majapahit, tapi kalau sekarang kan diposisikan sebagai paving. iya paving. Iya, Paving. iya. Ini asli dari zaman dulu. Asli Bu. Nah, bahkan Berarti ini paving bukan- itu mencontoh ini. Iya, bukan rumah, bukan milik rumah orang menengah ke bawah, tapi menengah ke atas. Kayak sudah raja. Iya orang kaya ya. Orang kaya memiliki seperti ini sudah kaya. Berarti bentuknya aja kita nyontoh dari zaman dulu ya. Iya, iya betul. Iya. Dari tanah liat ya Pak. Dari tanah liat. Nah ini sumur. Ini juga jobong. Oh gorong-gorong itu ya kayak gini ya. Yang di dalam sumur tadi Bu, seperti ini kondisinya. Ini kan kalau diambil tuh seperti ini. Gorong-gorong. Jelek-jelek. Kalau yang tadi yang di sana kan batanya sudah bagus ya. Kemungkinan bukan Nah, makanya karena kami ketemukan yang langsung pertama itu dibanding ada dikirim gentong, video kan, niki ya Bu? Mbak. Ada beberapa sumur ya. Ada juga fondasi yang dianggap sebagai adalah dulu digunakan sebagai rumah atau perkampungan di masa kerajaan Majapahit. Berarti ini suatu. Ya. Oh. Betul ada jalan. Ya, lah ini Atau ada berapa mungkin ini rumah? anu, Kalau kita menyimpulkan tangsi dari lah cara satu sikil dan ya. gentong, ya kan? Rumahnya prajurit-prajurit. Iya. Pencar-pencar tuh cuma satu-satu gitu loh. Ini memang bukan hanya untuk sekedar minuman Bu, tetapi untuk jamu, untuk obat. Nah, karena ini ada syaratnya. Kalau ini dibelah Bu menjadi 2 atau menjadi 4 gitu ya, kemudian digodok, sama akarnya, sama daunnya. Nah, kemudian mendidih banget, ya kan Bu, difilter. Kalau ibu itu nggak merasakan sangat pahit, ya bisa diminum. Itu untuk obat dalam. Itu kalau ibu punya apa, dibuka itu Google gitu. Ojo ini. Penyakit, iya. Ini cilik ya. Ojo. Tapi aku kok yang aku lihat